Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Igustiayu Madesi Rahayu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Mula Warman. Praktik baik ini merupakan aksi dari solusi yang telah ditentukan pada waktu penentuan masalah, di mana dalam pembelajaran matematika kami mengalami berbagai masalah dalam mewujudkan tujuan pembelajaran. Praktik baik ini di bawah bimbingan Bapak DRS Kukuh MPD. Nah, praktik baik ini dilakukan dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Adapun situasi yang kami alami adalah minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran matematika yang rendah, serta peserta didik kesulitan memahami dan memecahkan permasalahan yang sifatnya konseptual. Tantangan yang kami alami yang terbesar adalah guru belum terbiasa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta belum mampu memadukan dengan teknologi. Nah, aksi yang telah kami lakukan sebagai berikut. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, jadi sekarang kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelum belajar, seperti biasa, untuk pembiasaan kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Wah, banyak ya. Yang mimpin doa, Ibu minta siapa ya? Dia aja deh. Silakan dia. Berdiri. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai proses pembelajaran, adalah baiknya kita untuk memulai semuanya dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih dia. Silakan duduk semuanya. Oke, sekarang Ibu akan bertanya. Ada yang tidak hadir? Semua hadir. Oke, kalau semua hadir, Ibu akan bagikan absennya ini. Jangan lupa ditandatangani dan tolong diisi tanggal bagian atas. Oke? Baik. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Terima kasih. Nah, sebelum kita ke materi, ini Ibu akan mengajar turunan fungsi aljabar. Jadi, kalian ingat tidak materi sebelumnya, yaitu limit fungsi aljabar? Nah, siapa ya? Jangan diam terus deh. Anik, limit apa? Limit artinya batas maksimal tercapai.
Iya, limit artinya batas ya, batas maksimal. Biasanya disimbolkan dengan X mendekati ya, X mendekati, nah begitu. Yang masih ingat cara mencari hasil dari limit, ada macam-macam cara kan? Salah satunya apa? Silakan. Ya, dengan substitusi atau mengganti. Substitusi atau mengganti. Lagi. Ya. Dengan memfaktorkan. Dengan memfaktorkan. Nah, berarti kalian sudah siap untuk belajar materi selanjutnya, yaitu turunan fungsi aljabar. Ya. Kira-kira kalau mendengar kata turunan itu artinya apa ya? Tangga. Wah, ada yang bilang tangga. Ayo, apalagi? Kira-kira nih. Eskalator. Karena turun ya. Apalagi ayo kira-kira? Mendengar kata turunan. Perosotan. Ya. Perosotan turun ya. Lift. Nah, kalian akan belajar turunan. Sekarang sebelum belajar, tolong dong di-scan dulu untuk mendapat bahan ajar dari ibu berupa flipbook. Ya. Tapi kalau ada yang terkendala untuk scan, kan kemarin ibu sudah bagikan bahan ajar via grup WA, jadi kalian bisa baca itu. Namun yang bisa scan silakan di-scan, bentuknya lebih unik dia, berbentuk buku nanti. Ya. Oke, sudah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar diharapkan kita mampu menemukan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dengan tepat, dan juga diharapkan kita mampu menentukan turunan fungsi aljabar dengan menjabarkan setiap langkah-langkahnya dalam menyelesaikan turunan fungsi aljabar tersebut. Nah, fungsi ini akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Maksudnya bagaimana? Jika nilai X-nya berubah, maka hasilnya juga berubah. Jadi ingat kembali sesuai dengan limit kemarin ya, kalau limit dimasukkan nilai X-nya, kalau X-nya nilainya berbeda, hasilnya juga berbeda. Turunan juga sama seperti itu, hanya simbolnya ingat itu dibaca aksen ya, F aksen X. Selanjutnya ini kita menggunakan limit X mendekati 0 ya, F aksen X. Dari limit X mendekati 0 kita menggunakan definisi dari limit itu F huruf X tambah H dikurangi Fx per H. Bingung kan? Bingung ya? Makanya sekarang kita coba. Ini contoh biar nggak bingung. Let's try. Nah, sekarang kita akan mencoba nih menentukan hasil dari turunan fungsi aljabar menggunakan definisi turunannya tadi. Kira-kira Fx sama dengan 5x kurang 3. Kalau dia diturunkan itu hasilnya berapa? Jadi yang pertama, sebelum kalian menentukan turunan fungsinya, jadi kamu harus ingat tadi pada waktu limit X mendekati 0 atau H mendekati 0 itu jadinya kan F X tambah H dikurangi Fx per H. Nah, kita masukkan ini, kita ganti dulu X-nya dengan X tambah H ya, diganti dulu dengan X tambah H. 5x diganti dengan 5x tambah H kurang 3. Hasilnya sekian. Kita sudah tahu nih, Fx-nya kita tahu, Fx tambah H-nya kita tahu, ya kan? Sesuai dengan rumus yang tadi. Berarti kita tinggal masukkan aja, ganti di sini kan, kurang. Itu hasilnya. Jadi F aksennya tinggal dimasukkan yang tadi, 5x tambah 5h kurang 3. Tahu kan ini dapat dari mana? Tahu? Yakin? Yakin dapat dari mana ayo? Ya, betul sekali ya. Yang tadi ini 5 dikali X ditambah 5 kali H. Itu ya. Yang H itu melambangkan. H itu melambangkan satu bilangan ya, sama seperti limit tadi. Jadi limit X mendekati berapa, ini H mendekati berapa. Jadi nanti tinggal kamu mensubstitusi H-nya saja ya. Nah, di sini sudah ketemu seperti ini, tinggal kamu jabarkan kan? Tinggal jabarkan ini 5x sama 5x bisa langsung kamu coret. Ya kan? Karena 5x kurang 5x hasilnya berapa ayo? 5x kurang 5x 5x kurang 5x bisa X. Punya 5 jajan, dihabisin 5 jajan. Coret kan? Hasilnya berapa? 5. Ada yang bisa menyimpulkan? Atau masih bingung? Kalau masih bingung kita nanti ngerjain LKPD. Jadi di LKPD-nya itu kalian
Bagaimana kalau ternyata dia itu adalah fungsi linier? Ya, pangkatnya 1. Apa kesimpulannya? Jadi di sini turunan pertama dari fx 5x kurang 3 adalah f sin x, yaitu 5. Bagaimana? Sudah sedikit paham? Sudah. Jika sudah, sekarang silakan kalian membagi diri dalam kelompok yang sudah kita bagi kemarin-kemarin. Ya, bingung sama kelompoknya? Apa sudah tahu? Sudah. Ya, silakan kalian membagi diri dalam kelompoknya masing-masing. Silakan kalian membagi diri. Berebut ya, satu orang aja ya, cukup ya. Jangan lupa diisi nama kelompoknya. Sama-sama. Pertama di sana kalian tulis dulu nama kelompok seperti biasa. Sudah? Setelah nama kelompok, di sana ada tujuan pembelajaran, ya sama seperti tadi yang sudah ditampilkan. Kemudian ada petunjuk penggunaan LKPD. Bagaimana? Sudah dibaca? Paham dengan petunjuknya? Paham atau tidak dengan petunjuknya? Paham. Nah, jika sudah, silakan kalian mengerjakan. Nanti ada hadiahnya dari ibu. Hadiahnya kita main game ya. Silakan kalian mengerjakan LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Ibu akan bantu. Ada masalah? Ada. Bagaimana? Bentar. Sudah ya? Kalau sudah, ayo ibu tunjuk dari kelompok 1 ke depan. Masalah 2 katanya. Masalah 2. Yang ini ya. Tepuk tangan dong, biar semangat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1 akan membahas masalah yang nomor 2. Sebelum itu, selamat siang teman-teman semua. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Dewi Madis ini nomor absen 3. Silakan dengan saya. Kenalkan nama saya Nikola Hayusti, nomor absen 2. Baik, untuk masalah nomor 2 yaitu fx sama dengan 5. Dengan menggunakan definisi turunan fungsi, maka kita dapat menganalisis jika fx sama dengan 5, maka f aksen x adalah Atau langsung di sini aja. Bisa ya, kelihatan. di sini 5 karena tidak mempunyai variabel yang bisa diganti. Jadi 5 dikurang 5 per h sama dengan 0. Jadi kesimpulannya jika fx konstantannya tidak mempunyai variabel, maka turunannya adalah 0. Baik, apa bisa dipahami? Ada yang punya jawaban lain? Ada tidak kelompok yang punya jawaban lain? Atau sama?
0 ya. Kalian bisa cari dengan menggunakan definisi dari turunan fungsi ya. Jadi nanti begitu kalian bertemu dengan permasalahan yang hanya menggunakan konstanta untuk menentukan turunannya, kalian langsung jawab berapa? 0 ya. Tapi untuk lebih membuktikan lagi kalian bisa menggunakan definisi turunan fungsi. Tepuk tangan dong untuk kelompok Kami tutup dengan paramosan. Om Santi 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 Om. Siap presentasi, saatnya kita ngapain ayo? Semangat sekali ya. Tapi ingat aturan bermainnya. Oke, silakan. Ya, aturan mainnya jadi kalian itu harus menjawab soal ya. Jadi soalnya kalian jawab untuk dapat menghack temennya, karena kita main hacker sekarang. Dibuka dulu blokat.com dari instructionnya. Mulai 7 menit mengerjakan 5 soal ya. Ayo semangat menjawab, semangat menjawab. Nggak dapat hack ya. Baik, kasusnya. Yang banyak dapat Kak Arta loh. Kak Arta tuh banyak nge-hack tuh. Dia nilainya besar. Ambil punya dia aja. Jangan bos. Punya Pane itu juga. Jangan. Kita boleh satu sisi bu. Kita turun. Oke. Kita cek akurasinya sekarang ya. Seru nggak? Seru. Wah, sudah 90% nih. Oke. Tepuk tangan dong. Kesimpulan kita tadi belajar. Misalkan kalau dia konstanta, turunannya jadi apa? Setelah kalian memasukkan definisi turunan. Terus kalau dia berpangkat, turunannya jadi apa? Setelah menggunakan definisi turunan. Angkat tangan dong. Kan tadi sudah presentasi di depan, sudah main game. Di game itu banyak loh soal-soalnya. Gak apa-apa, ayo kesimpulannya yang tadi. Oke, mulai dari kelompok 3. Silakan. Ya, dari sana aja. Jadi kesimpulan mengenai pelajaran kita hari ini gimana jika variabel itu berpangkat maka pangkatnya diturunkan dan variabelnya diturunkan dan pangkatnya dikurangi 1. Nah, misalnya kayak x kuadrat, jadi n seperti yang sudah dituliskan rumusnya di papan, yaitu dimana n x n min 1, jadi x kuadrat itu sama dengan 2x 2 min 1 sama dengan 2x. Iya, tepat sekali. Tapi bukan variabelnya diturunkan ya, pangkat dari variabel kan. Karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Tadi udah dia memimpin di awal, sekarang di akhir. Dari sini deh, silakan dari sini. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, berdoa. Berdoa. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Berikut kami sajikan beberapa testimoni hasil dari pembelajaran. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada kaitannya dengan pembelajaran yang ada di SMK ini. Yang pertama, apapun yang menjadi metode yang dipergunakan dalam pembelajaran di sekolah, apalagi metodenya itu bisa menarik perhatian siswa khususnya untuk pembelajaran, apalagi mempergunakan metode game yang sudah sampai saat ini di zaman era sekarang ini, game itu sangat menggandrungi, sangat antusias kepada siswa, apalagi pembelajarannya sudah dimasukkan dalam game. Jadi dengan metode game itu rasanya pembelajaran itu akan lebih menarik. Dan memang sudah terbukti bahwa siswa itu dalam pembelajaran melewat game, apalagi gamenya itu sangat menarik, apapun pembelajaran masukkan dalam game itu
sangat antusias sekali. Sehingga hasilnya pun dalam pembelajaran itu sesuai dengan harapan. Karena hasil itu adalah utama bagi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pembelajar. Tujuannya adalah anak bisa dan bisa mengetahui apa yang kita sampaikan. Lebih-lebih lewat game. Karena gamenya itu akan menarik perhatian siswa kepada pembelajaran. Nah, itulah mungkin yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Bisa dikembalikan. Pagi di sini saya akan memberikan testimoni dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Gusti, di mana pembelajaran yang dilaksanakan oleh beliau dengan model pembelajaran PBL diperbantukan dengan game-game. Saya lihat sangat menarik, sehingga pembelajaran di kelas siswa cenderung lebih aktif, kemudian lebih interaktif dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan atau model pembelajaran ini bisa ditularkan kepada guru-guru yang notabene akan membuat sistem pembelajaran di sekolah semakin menarik. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 1 Klungkung, perwakilan dari kelas 12 OTKP 2. Saya Niko Mangsriasih dan saya Nikade Udiasih. Nah, pada kesempatan ini kami akan memberikan sebuah testimoni mengenai pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu turunan fungsi aljabar. Nah, pembelajaran matematika pasti sering dianggap sulit bagi sebagian orang. Apalagi jika mendengar sebuah kata aljabar. Pasti di benak teman-teman, wah ini rumit, wah ini sulit, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi, jika ditelusuri dan mau dipelajari, belajar matematika itu mudah loh teman-teman, apalagi diselingi dengan permainan atau game. Nah, pelajaran matematika yang kemarin diselingi game atau permainan itu ternyata juga menyenangkan loh, Wit. Kemarin pada awal proses pembelajaran itu kita sudah dijelaskan mengenai apa itu pengertian dari turunan fungsi aljabar yang disimbolkan dengan F aksen X, dan kemudian dijelaskan mengenai rumus-rumus turunan fungsi aljabar yang merupakan perluasan dari rumus limit fungsi. Nah, menurut kami, selain pemaparan materi yang telah dijelaskan, kami juga dibentuk kelompok di mana berfungsi untuk mendiskusikan atau memecahkan suatu masalah mengenai LKPD yang diberikan. Di mana LKPD tersebut berisi soal-soal yang akan kita bahas dan nantinya akan kita presentasikan. Nah, selain itu, dengan proses pembelajaran ini diselingi juga dengan game ataupun permainan, yang dimana dapat meningkatkan antusias dan juga semangat kami dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga kami tidak merasa bosan, akan tetapi lebih seru dan juga menyenangkan. Nah, sekian teman-teman, itu dia pendapat ataupun testimoni yang dapat kami sampaikan. Kami berharap apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya, dan ini dapat dijadikan contoh pembelajaran yang menyenangkan. Sekali lagi, belajar matematika itu seru dan menyenangkan loh teman-teman. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menyaksikan video praktik baik dari saya. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Salam bahagia.